Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anakku yang sholih dan sholihah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ibu selalu mendoakan agar kalian semangat belajar dan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperoleh hasil belajar yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berjumpa kembali di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita memasuki bab 1, menyayangi anak yatim. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 1, menyayangi anak yatim, bagian 1, membaca surat Al-Ma'un dan hukum bacaan mim sukun. Setelah mempelajari bab 1 ini, anak-anak diharapkan mampu 1. Meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. 2. Terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan benar. 3. Melafalkan surat Al-Ma'un dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum memasuki materi, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Pertanyaannya, coba siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Ngacung. Kemudian, siapa yang sudah hafal surat Al-Ma'un? Ya, kemudian apa yang kamu ketahui tentang anak yatim? Nah, marilah kita bersama-sama membahas tentang surat Al-Ma'un dan tentang anak-anak yatim ini. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Gambar 1, gambar apa ya? Ya, betul sekali. Gambar 1 adalah terlihat anak-anak yang sedang belajar Al-Quran. Apakah kalian juga belajar Al-Quran seperti mereka? Selanjutnya gambar yang kedua. Coba gambar apa? Ya, benar sekali. Ya, gambar yang kedua terlihat ada seorang anak sedang memberi sedekah kepada pengemis. Nah, apakah ada hubungannya dari gambar 1 dan gambar 2? Ya, betul. Dikaitkan dengan materi hari ini, kita akan mempelajari tentang surat Al-Ma'un yang ada kaitannya dengan membantu orang yang tidak mampu. Yuk kita mulai dengan materi yang pertama, membaca surat Al-Ma'un.
Surat Al-Ma'un merupakan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Ma'un berada pada urutan surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Kata Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang pendusta agama, perintah untuk menyayangi anak yatim dan berbuat baik kepada orang miskin. Sungguh bahagia hidup bersama orang tua yang selalu mendampingi. Coba kalian renungkan, di antara kita ada teman yang tidak memiliki orang tua. Ada sebagian dari mereka kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan terbatas dalam kebutuhan. Kehilangan orang tua bukan keinginan, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengamanatkan kepada kita agar anak yatim tetap mendapatkan kasih sayang. Menyayangi anak yatim adalah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan kepada kalian agar memberikan rasa simpati dan empati kepada mereka. Sudahkah kalian mengorbankan harta, tenaga, atau pikiran untuk mereka? Sudahkah kalian memberikan kasih sayang terhadap anak yatim? Apa yang telah kalian berikan? Ternyata Allah memberikan perhatian kepada anak yatim. Perhatian ini dijelaskan melalui ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sudahkah kalian mempelajarinya? Yuk kita pelajari surat Al-Ma'un dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayat keempat. Fawailul lil musallin. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ayat kelima. Alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Artinya, orang-orang yang berbuat ria. Ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Artinya, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, baiklah, kita baca kembali surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya anak-anakku, semoga kalian di rumah selalu membaca dan menghafalkan surat Al-Ma'un ini. Baiklah anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenal hukum bacaan mim sukun dalam tajwid. Terdapat 3 bacaan apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama, bacaan ikhfa syafawi. Yang kedua, bacaan idgham mutamasilain. Yang ketiga, bacaan izhar syafawi. Penjelasan bacaan yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau ketukan, seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Contohnya, tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Nah, bacaan ikhfa syafawinya yaitu ada mim sukun bertemu ba. Mihim bihijaratin. Paham ya? Contoh yang kedua, alam ya'lam bi annallaha. Ya'lam bi anna. Nah, ini ada mim sukun bertemu ba. Cara membacanya ditahan 2 ketukan. Ya'lam bi anna. Nah, begitu ya. Selanjutnya bacaan yang kedua yaitu idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain disebut juga idgham misli. Misli artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim sukun ke dalam huruf mim disertai dengan suara gunnah atau mendengung sekitar 2 ketukan atau harokat. Contohnya, alladzi at'amahum min ju'. Ya, at'amahum min ju'. Ada mim sukun bertemu huruf mim.
Contoh yang kedua, wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Bacaan yang ketiga yaitu izhar syafawi. Izhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut izhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan demikian, seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah hurufnya izhar syafawi. Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, contohnya alladzina hum an. Ya, ini alladzina hum an. Ini ada mim sukun bertemu huruf Ain, dibaca jelas. Yang kedua, sholatihim sahun. Ada mim sukun bertemu huruf sin. Contoh yang kedua, alladzina hum yura'un. Itu ada mim sukun bertemu huruf iya. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita sudah selesai materi surat Al-Ma'un dan hukum bacaan mim sukun. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas, yaitu yang pertama, tolong dijawab ya anak-anak. Di manakah surat Al-Ma'un diturunkan? Soal yang kedua, apa arti surat Al-Ma'un ayat ketiga? Soal ketiga, jelaskan pengertian dari idgham mutamasilain. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah selesai. Coba sekarang Ibu mau tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, kita hari ini sudah belajar tentang surat Al-Ma'un dan hukum bacaan mim sukun. Terus, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran ini? Senang? Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian merasakan senang. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa setelah selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Shadaqallahul adzim. Jangan lupa untuk terus belajar Al-Quran dan selalu menebar kebaikan dimanapun kamu berada. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.